Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi oleh Menko PMK dan Bapak Jenderal Suharyanto BNPB melakukan sebuah acara yang penting, Rakornas PB ya, penanggulangan bencana. Secara substansi saya kira sudah jelas, mungkin kita bagi saja pertanyaan-pertanyaan teman-teman dalam dua hal. Yang pertama yang terkait dengan acara langsung saja dipertanyakan. Setelah itu mungkin nanti setelah selesai semua terkait dengan acara, jawaban bisa dilakukan oleh Pak Haryanto dan Bapak Menko PNK, nanti bisa dinambahin terhadap apa yang dijelaskan oleh Bapak Wakil Presiden. Setelah itu mungkin ada beberapa hal yang aktual yang akan ditanyakan kemudian. Oleh karena itu silakan kepada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan acara, silakan, monggo. Silakan. Jelaskan identitasnya terlebih dahulu. Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta. Temanya saat ini pengembangan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi pengembangannya itu terkait dengan anggaran, SDM, sama tanggung jawab masyarakat setempat. Jika ada fasilitas yang ditempatkan di satu lokasi bencana, masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Itu apa saran dari Pak Wapres agar ketiganya itu bisa sinkron dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Yang kedua, apakah mitigasi bencana itu bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah? Itu aja, terima kasih. Iya, saya kira kesiapan masyarakat itu menjadi penting. Oleh karena itu masalah edukasi masyarakat itu di samping teknologi dan inovasi, ya itu nanti Pak Ketua BNPB nanti akan memberikan penjelasan. Dan kesiapan masyarakat terutama juga sejak dini, maka seperti juga di negara-negara lain, masalah pendidikan menghadapi masalah mitigasi bencana itu sudah harus diberikan sejak dini. Bahkan sejak di PAUD mungkin, SD, ya masuk kurikulum. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting dan itu sudah dilakukan. Saya kira nanti Pak ini akan bisa menjelaskan. Ya. Sehingga kita aware dalam menghadapi masalah mitigasi bencana ini. Jadi dari mulai masyarakatnya, dari mulai para pelaksananya, kemudian juga teknologinya dan juga inovasinya akan terus dikembangkan. Pak, saya kira Pak Anu silakan untuk dijelaskan. Baik, terima kasih Bapak Wakil Presiden. Jadi menambahkan ya Mbak, kalau yang pertanyaan kedua, untuk masuk kurikulum sudah. Jadi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi beberapa tahun yang lalu sudah masuk ke kurikulum baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Kemudian untuk teknologi dan inovasi, ini sudah dilaksanakan memang secara terus bertahap, bertingkat, berlanjut. Nah untuk tahun 2023 dan 2024, kita fokus ke peringatan dini ada ancaman bahaya tsunami. Nah, bencana yang tidak diprediksi sampai saat ini teknologinya adalah gempa bumi dan tsunami. Walaupun negara maju pun tidak bisa mengetahui sampai kapan. Nah, ini kita tingkatnya adalah peringatan dini. Kalau dulu mungkin pakai kentongan, pakai kearifan lokal. Nah, BNPB dengan BPBD dan kementerian terkait mengembangkan dengan teknologi peringatan dini. Ini terbukti kemarin saat di Gunung Ruang, ketika gunung itu meningkat dari tahap 3 ke 4, itu masyarakat segera bisa kita ungsikan sehingga tanpa ada korban satupun. Nah, ini ke depan tentu saja dengan pengembangan teknologi dan inovasi ini dikembangkan terus. Seperti itu. Nah kemudian untuk bencana-bencana lain seperti banjir dan kekeringan itu sebetulnya bisa diprediksi. Jadi kalau udah awal tahun itu pasti banjir, kalau sudah pertengahan tahun itu pasti ada kebakaran hutan dan lahan. Nah ini yang terus kami berusaha dengan pemerintah daerah meningkatkan kesiapan masyarakat supaya bencana-bencana yang bisa diprediksi ini paling tidak resikonya dari tahun ke tahun
berturun. Tadi kami laporkan bahwa dari tahun 2021 sampai 2023 terjadi penurunan dampak. Jumlah bencananya kita tidak bisa kurangi karena juga jumlah manusia tambah banyak, daya dukung lahan lingkungan juga sudah semakin berat, tapi dampaknya ini yang harus kita berusaha untuk diperkecil setiap saat. Itu jawabannya. Terima kasih. Silakan. Masih terkait dengan acara. Kalau sudah nggak ada yang terkait dengan acara, monggo yang lain, Pak. Ya Pak, saya Farida Pak dari MNC Pak. Terkait hari ini KPU menetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pak. Mungkin dari Pak Wapres ada harapannya ke depan seperti apa. Kemudian ini sejalan dengan putusan MK yang Senin lalu Pak. Di mana di dalam putusannya juga mengatakan bahwa agar nanti hasil putusannya juga digunakan untuk pembelajaran dalam pilpres ke depan gitu. Mungkin dari Pak Wapres sendiri, apakah akan ada pertemuan dengan Pak Wakil Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih? Kemudian yang kedua Pak terkait peningkatan eskalasi di Timur Tengah Pak antara Iran dan Israel. Mungkin dari Pak Wapres, apakah sudah ada instruksi kepada Bu Menlu agar melakukan pendekatan kepada negara-negara agar peningkatan eskalasi ini tidak terjadi gitu. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama seperti pernah saya sampaikan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sebaiknya semua menerima keadaan itu. Dan saya memberi apresiasi terhadap para penggugat ya, Capres nomor 1 maupun nomor 3 yang menerima dengan baik hasil daripada keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden terpilih Pak Prabowo yang akan merangkul semua pihak. Artinya kita berharap bahwa setelah putusan MK ini keadaan akan kondusif dan semuanya sudah menghentikan berbagai gugatan dan kita akan memulai dengan yang baru yaitu membangun Indonesia yang lebih maju. Barangkali itu yang menjadi penting ya. Dan ya saya kira nanti pasti kita akan bertemu. Pak Wapres baru, saya tidak tahu apa hari ini apa hari besok, mungkin akan ada pertemuan. Sehingga tentu saya akan menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang wakil presiden. Walaupun tentu berbeda. Ya, wakil presiden itu kan membantu presiden dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden. Ketika saya ditugasi belum tentu sama dengan tugas wakil presiden yang baru yang ditugasi oleh presiden. Itu saya kira nanti disesuaikan. Ya, saya harap semuanya berjalan dengan baik dan Indonesia akan cepat mencapai tujuan yang kita inginkan. Pak, yang timur ya. Apakah ada pembentukan proses transisi ke pemerintahan baru, Pak? Proses transisi, Pak. Saya pikir karena Pak Prabowo ini melanjutkan ya pemerintahan Pak Jokowi dengan kami, saya kira tentu tidak perlu lagi ada transisi. Artinya perpindahannya itu secara otomatis. Di beberapa sidang kabinet kebetulan Pak Prabowo sudah ikut untuk melopennya sudah beberapa kali, sehingga menurut saya tidak perlu ada transisi lagi. Timur Tengah itu saya kira beberapa kali memang kita sudah melakukan pertemuan di sidang kabinet yang kita harapkan bahwa kita melakukan deeskalasi, jangan sampai terjadi eskalasi.
apa yang terjadi serangan terakhir Iran ke Israel, ini kita harap dicukupkan sampai di situ saja. Kalau terjadi eskalasi tidak menguntungkan siapapun, dan dunia juga akan, ini berbahaya sekali. Karena itu Menlu ya juga terus melakukan lobby-lobby dengan Menlu Iran. Bahkan juga kita mengharap kedekatan Iran dengan Cina, kita mengharap Cina juga mengambil peran untuk juga melobi Iran untuk tidak terus melanjutkan. Begitu juga kita harap dengan pihak Israel, ya dari negara-negara Timur Tengah yang punya hubungan baik dengan Israel dan juga melalui Amerika. Kita berharap Menlu juga sudah melakukan itu untuk juga menekan. Karena itu kita harapkan bahwa eskalasi di Timur Tengah ini kita harap tidak berlanjut ya, dan semua pihak sudah ya. Hanya kita memang menyayangkan bahwa keanggotaan Palestina yang kita harapkan bisa menjadi anggota penuh di PBB itu kemudian diveto lagi oleh Amerika sehingga tidak jadi. Ini kekecewaan banyak negara walaupun bukan memperoleh suara terbanyak. Barangkali itu saya kira itu. Dari mana Mas? Izin Pak, perkenalkan nama saya Zai dari TV CNN Indonesia Pak. Izin bertanya, mungkin untuk Pak Kepala BNPB Pak, terkait Rakornas hari ini Pak, apa saja mungkin agenda yang dilaksanakan, mungkin boleh di flashback kembali, sama keputusan atau kesepakatan apa yang ingin dihasilkan dari Rakornas ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Rakornas kali ini kan temanya adalah terkait dengan teknologi dan inovasi ya. Yang akan melaksanakan pembicaraan tentu saja berkaitan dengan teknologi dan inovasi ya. Ada Kepala BRIN, ada dari BMKG ya. Karena di pengalaman 2023 ini terkait dengan penanganan bencana dengan penggunaan teknologi tentu saja kita harus melibatkan kementerian lembaga terkait. Kemudian juga ada pembicara dari Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Nah, khusus yang di tahun ini memang kita menghadapi situasi pangan yang tidak mudah. Ditambah juga dengan perubahan iklim yang terus bergerak ya. Apalagi walaupun tidak ada ramalan dari BMKG akan ada El Nino, tapi kalau kita lihat perkembangan iklim yang tidak menentu ini juga kita khawatir terkait dengan pangan. Sehingga juga Menteri Pertanian akan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana di tahun 2024 ini dengan melihat pengalaman 2023 terkait dengan ketahanan pangan. Nah, semua itu dirangkum supaya agendanya adalah terciptanya sinergitas dan ketahanan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selama ini tentu saja ketika terjadi bencana ya, harapannya dari Bapak Wakil Presiden tadi di dalam penjelasannya juga, ini daerah tuh untuk bencana-bencana tuh segera bisa aksi dulu begitu. Nah, nanti jangan hanya tergantung oleh pusat. Nah, ini untuk menyatukan sinergitas antara pusat dan daerah ketika menghadapi bencana. Dan kalau kita lihat di 2024 ini masih bulan April ya, ini bencananya juga sudah ratusan gitu. Memang yang didominasi adalah kalau tadi di 2023 adalah hidrometeorologi kering, kebakaran hutan dan lahan, tapi di 2024 ini hidrometeorologi basah. Ada banjir dan tanah longsor di mana-mana. Nah, inilah agenda itu yang diharapkan sekembalinya nanti dari Rakornas, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur-unsur penanganan bencana terkait semuanya bisa meningkatkan sinergitas dan soliditas dalam penanganan bencana. Seperti itu ya, terima kasih. Terakhir. Izin Pak Wapres, saya Rizky dari Tribunnews. Kemarin juga dalam putusannya MK kan kita ketahui ada 3 dissenting opinion dari hakim.
Dan Ketua MK sendiri Pak Suhartoyo menyatakan bahwa sejatinya pemerintah dan DPR ini melakukan perbaikan atau revisi UU Pemilu karena masih banyak kelemahan dan juga adanya ketidakpastian hukum gitu. Gimana tanggapan dari Pak Wapres terkait dengan saran dari MK ini? Terus kedua, mungkin soal dari dunia sepak bola ya Pak Wapres, timnas Garuda Muda sudah lolos gitu ke 8 besar di Piala Asia dan ini sejarah baru bagi sepak bola muda begitu. Apa harapan Pak Wapres ke depan dan juga bagaimana ya tanggapannya Pak Wapres terhadap maksud saya prestasi sepak bola Indonesia? Ya, saya kira catatan-catatan dari Mahkamah Konstitusi itu sudah harus menjadi perhatian kita. Nanti DPR yang akan datang sudah harus juga merumuskan ya catatan-catatan itu menjadi aturan-aturan yang bisa melengkapi ya sehingga tidak lagi misalnya tidak jelas ya kemudian terjadi tidak adanya aturan dan sebagainya. Jadi kita harapkan catatan-catatan yang ada itu bisa ditindaklanjuti nanti. Mengenai sepak bola, saya kira kita berbangga betul ya bahwa timnas kita ini tampil begitu hebat. Walaupun di babak pertama ketika melawan Qatar itu kalah, tapi babak berikutnya mengalahkan Australia. Australia itu kan ranking ke-23. Indonesia itu ranking ke-120 lebih. Jadi rankingnya jauh sekali. Tapi dengan permainan anak-anak kita yang cantik bisa mengalahkan Australia. Itu saya kira modal besar itu. Dan kemudian juga menekuk Yordania dengan 4-1 itu kan luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika kita menghadapi Korea Selatan yang 23 rankingnya, Australia 24. Australia itu 24. Jadi kita jauh sekali. Tapi kita bisa tekuk, bisa kalahkan. Oleh karena itu ketika menghadapi Korea walaupun rankingnya 23, saya kira punya potensi tim nasional kita akan menang kalau kita bermain seperti menghadapi Qatar. Ya itu artinya ada harapan. Karena itu sepanjang semangat itu ada, permainan cantik terus dipertahankan, maka sangat besar harapannya bahwa Indonesia akan memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan. Dan itu sejarah baru. Ya, sekarang sudah mengukir sejarah baru. Mengalahkan Australia, mengalahkan Yordan. Dan kalau nanti bisa, walaupun sekarang sudah kita anggap sudah berprestasi luar biasa. Tapi kalau bisa menekuk Korea Selatan, itu saya kira luar biasa. Ya, kita harapkan begitu. Kita doakan semua ya. Indonesia menang melawan Korea Selatan. Saya kira